Babul azkari fil istisqai. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir di dalam melaksanakan yaitu istisqa, yaitu minta diturunkan hujan. Bisa dengan doa, bisa dengan zikir, bisa dengan sholat. Jadi istisqa itu ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada orang hanya dengan doa saja dulu, udah lama enggak hujan, nah kita minta dah ya sama Allah, berdoa nah supaya diturunin hujan. Ada lagi dengan zikir-zikir, zikirannya ini itu ya tujuannya apa? Supaya diturunkan hujan. Nah ada lagi dengan sholat, makanya kita sebut sholat istisqa, sholat ya minta supaya diturunkan hujan. Jadi istisqa itu sinnya litolab, jadi artinya minta diturunin air hujan. Yustahabul iksaru fihi, disunnahkan memperbanyak fihi pada saat istisqa ya minad doa. Jadi saat minta hujan dianjurkan perbanyak doa. Wazikri, zikir, wal istighfari, istighfar, mohon ampun, bihuduin wa tazallulin, penuh dengan kehuduan dan kerendahan. Jadi kita ini manusia yang banyak dosa, nggak punya kekuatan, lemah. Nah itu kita istighfar menunjukkan bahwa kita ini adalah ya hamba Allah yang rendah, yang hina di hadapan Allah, tidak apa-apa. Ya karena memang kita kalau lihat kejadian kita ini dari ya apa? Bahan yang sangat rendah, yang sangat hina. Mimma indafiq yahruju mim bainis sulbi wat taraib. Jadi kita ini dari bahan dasarnya air sperma. Air sperma itu hina Bapak, Ibu, Saudara. Makanya kita jadi manusia kagak pantas sombong. Ya, jangan sampai kita takabur, sombong. Apa sih yang mau disombongin? Kekayaan itu hanya titipan dari Allah. Allah cuma nitipin doang nih kekayaan. Dalam hitungan detik bisa habis semuanya, akan diambil sama Allah. Pangkat jabatan juga titipan. Nih saya titipin jabatan, pangkat. Ya, sehingga dalam hitungan detik juga bisa hilang, bisa dicabut. Kekuatan begitu juga, titipan. Dalam waktu singkat bisa diambil, cabut tuh kekuatan. Lemah kita, terbujur kaku kita, nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah makanya pada saat kita mau minta air hujan, ya minta supaya diturun hujan, tuh kita harus ya istighfar, mohon ampun dengan penuh khudu dan tazallul, penuh dengan kerendahan. Ya itu begitu, karena memang manusia diciptakan lemah. Ya khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, nah ini yang harus kita sadari. Ya kadang-kadang kita lagi kuat, lagi kaya, lagi punya jabatan, lupa. Nah ntar kalau udah ya habis masa jabatannya baru dah ya ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah jatuh miskin baru ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu. Ya jadi dalam situasi kondisi apapun kita harus ingat kepada Allah. Kita harus terus perbanyak zikir, dekat sama Allah. Nah istisqa itu salah satu hal yang penting, mengingatkan kepada kita manusia itu lemah. Ya kita nggak dikasih air hujan aja, dalam waktu hitungan tahun ya udah nggak mampu apa-apa. Ya itu begitu. Ya jadi air itu sangat penting, Allah ciptakan sebagai sumber kehidupan manusia. Ya sehingga kalau air saja ditahan sama Allah, lemahlah kita. Itu begitu. Wada'awatul mazkuratu fihi masyhuratun. Nah sementara doa-doa yang disebutkan ya di dalam masalah istisqa masyhur, ya sangat ya terkenal sudah. Minha di antaranya doanya apa? Nah ini, Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghodaqan mujallila sahan aman tobakon daima. Itu diantaranya doa yang sudah masyhur. Kalau kita mau minta hujan, nah ini bisa di dalam khutbah Jumat,
kita berdoa, boleh nih. Ya dalam sholat 5 waktu, udah lama nggak hujan-hujan. Ya apalagi ya bumi udah gersang, pohon-pohon udah banyak yang pada mati, hewan-hewan ya banyak yang mati, apalagi manusia ya, sudah cukup butuh sama air. Nah boleh dah kita baca doa, Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghadaqan mujallilan sahhan aman tobakon daiman. Ya Allah, berikanlah kepada kami air hujan, tapi air hujan yang mughisan, yang bisa memberikan pertolongan gitu. Sebab kan air hujan macam-macam, ada yang bisa membuat bahaya, jangan. Air hujan yang bisa memberikan pertolongan, hanian ya, marian, godakon, air tersebut enak ya, mudah, lebat ya. Godakon itu artinya ya terus menerus, dijelaskan tuh al-kasir al-ma, jadi airnya banyak, lebat namanya. Hujannya lebat tapi menyenangkan, enak ya, itu begitu, nggak menyusahkan. Nah kemudian besar, mengalir, sahan itu artinya mengalir ya, dari tempat yang tinggi ke bawah terus ya, jadi tidak membawa dampak yang negatif. Banjir jangan ya, sebab banjir itu bisa menyebabkan susah juga manusia. Jadi turunnya hujan, hujan yang menyenangkan, yang memberikan pertolongan ya, itu begitu. Terus merata semuanya kedapetan. Jadi semua yang kekeringan sekarang sudah tidak kering lagi. Ya semuanya diberikan secara umum terus menerus. Karena memang air adalah sumber kehidupan. Allahumma ala zarabi wa manabitis syajari wa butunil audiyati. Ya Allah, turunkanlah air hujan itu di tempat-tempat yang tinggi. Tuh, zorob itu artinya tempat-tempat yang tinggi. Ya, turunkan juga tuh. Sebab orang tinggalnya kan ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi. Nah, semuanya biar kedapatan. Di tempat-tempat yang tinggi datarannya juga dikasih. Di tempat-tempat tumbuhnya pohon juga dikasih air hujan supaya pohon ya akan tumbuh dengan subur, sehingga nanti dia akan berbuah, ya akan menghasilkan untuk manusia. Itu namanya manabitis syajar wa butunil audiyah. Kemudian juga di dalam jurang-jurang tuh, audiyah itu lembah-lembah. Ya butun itu asalnya perut, jadi dalam lembah jurang juga ya diturunkan air juga. Jadi semuanya merata. Ya, aman tobakon daima, merata semuanya. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah sesungguhnya kami mohon ampun kepada Engkau. Innaka sesungguhnya Engkau kunta ghaffara, Engkau itu ada maha pengampun. Ya, makanya dalam surah Nuh itu ya kita disuruh banyak istighfar. Dengan sebab istighfar yang tadinya enggak hujan-hujan jadi hujan, yang tadinya susah jadi gampang, yang tadinya sempit jadi luas. Nah itu fungsinya orang yang beristighfar seperti itu. Ya jadi Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Jadi semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, maka semakin banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Innaka kunta ghaffara. Allah itu adalah zat yang maha ghaffar, maha pengampun. Fa arsilis samaa, maka turunkanlah air hujan dari atas langit, alaina midroron, terus menerus kepada kami. Allahumma skinal ghaisa, ya Allah turunkanlah kepada kami air hujan. Wala taj'alna minal qanitin, dan jangan kau jadikan kami dari hamba-hamba yang berputus asa. Ya, wala taqnatu mir rahmatillah. Jadi kata Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi berputus asa dari rahmat Allah itu berdosa, nggak boleh. Makanya orang kalau menghabiskan usianya, umurnya dengan cara berputus asa itu haram hukumnya. Su'ul khotimah, bunuh diri, gantung diri, terjun diri. Nah itu semuanya termasuk qanitin, termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya, mudah-mudahan Allah lindungin kita semuanya. Ya, sebab itu masuk dalam kondisi apa? Su'ul khotimah. Ya, makanya pada saat
air enggak turun, ya paceklik, ya itu kita disuruh jangan berputus asa. Tetap dalam situasi dan kondisi apapun kita harus husnuzon kepada Allah. Kita harus tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud wala taj'alna minal qanitin. Jangan kau jadikan kami dari hamba-hamba yang berputus asa. Allahumma anbit lana dor'a, ya Allah tumbuhkanlah kepada kami ad-dor'a, susu. Jadi artinya tuh ya binatang-binatang kalau enggak kekurangan air nanti air susunya pun akan ya mengalir dengan deras. Tapi kalau di musim panas paceklik, nah air susunya enggak keluar, itu menandakan satu lambang kesuburan. Jadi kalau binatang-binatang, sapi, kambing mengeluarkan air susunya yang banyak, itu menandakan kesuburan. Waskina min barokatis samai, dan siramkanlah kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, ya sehingga menjadi apa? Barokatis sama, siramkan dengan keberkahan dari atas langit. Makanya hujan itu kan termasuk rahmat dan barokah. Jadi ketika air turun dari langit itu menandakan keberkahan. Wa anbit lana min barokatil ardi, dan tumbuhkanlah kepada kami dari keberkahan yang ada di bumi. Jadi langitnya berkah, buminya pun berkah. Ya, langit berkah tandanya ya turun hujan yang membawa rahmat dan kasih sayang. Kemudian bumi berkah itu tumbuh-tumbuhan, ya tanaman-tanaman, apakah itu padi dan sejenisnya, buah-buahan dan sejenisnya, itu semuanya manfaatnya buat manusia. Itulah lambang daripada keberkahan, ada di langit, ada di bumi. Makanya kita kalau sholat duha kan begitu mintanya, Allahumma in kana rizki fis samai apa? Fa anzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Itu sumbernya memang begitu, dari langit dan dari bumi. Kalau dari langit udah diturunin, dari bumi udah dikeluarin, ya udah semuanya dapat. Ya, itu namanya keberkahan. Allahumma dfa' annal jahda wal ju'a wal urya. Ya Allah, angkat dari kami kepayahan, kesusahan tuh, lapar, ya bahkan ya kesempitan. Nah, kita minta supaya diangkat tuh berbagai macam kesusahan, kepayahan, lapar, ya supaya diangkat. Waqshib anna minal bala'i ma la yakshafuhu ghairuka, dan bukakanlah dari kami, artinya hilangkan dari kami itu bala, musibah. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu musibah kecuali Engkau ya Allah. Wa istahabbu, dan disunnahkan iza kana fihim rajulun masyhurun, apabila di kampung mereka ada orang yang terkenal bisolahi dengan kebaikannya, ayastasku, mereka boleh minta hujan bihi, dengan wasilah orang yang soleh. Boleh itu Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Allah tetapi dengan wasilah, ya kita sebut nama orang yang baik dengan perantara, dengan wasilah. Ya saya minta kepada Engkau ya Allah, misalnya ya siapa di kampung kita orang yang soleh, boleh disebutkan. Itu ada, ya ini dasarnya. Jadi kalau seandainya ada rajulun masyhurun bisolah, ini orang baik, orang ini taat kepada Allah, dia termasuk ya wali min auliya illa, boleh kita minta, bukan air hujan aja, minta apa saja. Ya kita minta dengan bertawassul kepada orang-orang yang soleh. Nah itu boleh. Contohnya begini, Allahumma ya Allah, inna nastaski ilaika, sungguh kami minta supaya diturunin hujan kepada Engkau. Nah pakai wasilah, bi'abdika fulan, dengan sebab hamba Engkau si fulan. Fulan siapa namanya? Dia termasuk orang yang soleh. Nah mudah-mudahan dengan ya hambamu yang soleh, ya saya minta diturunin air hujan. Nah itu boleh. Nanti banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan. Makanya kalau kita ya berdoa dengan bertawassul itu boleh. Ya ada yang bertanya satu jamaah, Ustaz, kalau kita berdoa dengan bertawassul boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ini hadis sahih yang menjelaskan. Coba lihat nih, perhatiin hadisnya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, anna Umar bin Al-Khattab,
sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an kana iza qahatu, apabila terjadi ya masyarakat itu kedapatan susah, paceklik, kagak turun-turun hujan, kemarau atau apa aja yang memang membuat susah manusia, ya paceklik itu salah satu. Ya kalau udah kohatu itu udah berat banget dah Bapak Saudara. Bukan hanya satu orang, sekampung mungkin bisa susah semuanya. Karena kampung itu ya udah paceklik. Nah itu kohatu namanya, udah susah, nggak turun-turun hujan, panas, gersang, ya bahkan binatang udah pada mati, tumbuh-tumbuhan sudah nggak ada yang tumbuh. Nah itu namanya udah paceklik. Nah sahabat Umar bin Khattab pada saat terjadi paceklik ya di masyarakat, istasqa, maka dia minta supaya turun hujan, mintanya sama Allah, tapi bil Abbas bin Abdul Muthalib, dengan menyebut wasilahnya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, itu ada sahabat Nabi yang paling dicintainya di antaranya adalah sahabat ya Abbas bin Abdul Muthalib. Sahabat Nabi banyak tuh, pamannya ya Sayyidina Hamzah, sahabat Nabi juga termasuk pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ya saudara sama ayahnya Nabi, namanya Abdullah. Jadi Abdullah saudara dengan Abbas, Abdullah saudara dengan ya Hamzah. Nah ini, jadi Umar bin Khattab pernah bertawasul dengan menyebut nama Abbas bin Abdul Muthalib. Faqala, lalu Umar bin Khattab berkata dalam doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada Engkau binabina, dengan nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pataskina, semoga Engkau turunkan hujan kepada kami. Yang kedua, wa inna natawassalu ilaika, dan kami bertawassul kepada Engkau ya Allah bi ammi nabina, dengan paman nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Paskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ternyata apa? Payuskuna, maka akhirnya mereka diturunkan tuh, dapat hujan, dapat siraman air hujan. Tuh, itu yang pernah dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika berdoa dalam situasi genting, yaitu disebut nama Nabi, disebut nama paman Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi boleh tuh Bapak Ibu Saudara, ya jangan bilang musyrik, musyrik ente, dikit-dikit udah musyrik aja. Ya, nah itu ada jalannya. Ya kita bertawassul namanya, mintanya sama siapa? Sama Allah. Cuma dengan menyebut orang-orang yang termasuk yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad, yang makhluk yang paling dicintai sama Allah itu Nabi Muhammad. Orang-orang soleh, nah itu juga termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita banyak dosa, kalau kita berdoa langsung, ya takutnya ya masih ada dinding penghalang, bukan kagak diterima, mungkin masih ada hijab karena kita banyak dosa. Ada hijab itu hanya dinding penghalang antara kita dengan Allah tuh belum online, masih error. Nah begitu, makanya perlu bantuan supaya online. Gimana? Disebut nama Nabi Muhammad, disebut nama hamba-hamba yang soleh. Siapa diantaranya? Yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ternyata benar tuh. Ya sahabat Umar bin Khattab berdoa diturunkan air hujan. Kadang-kadang kita ya istisqa, minta turun hujan, ya mungkin panas. Ya kenapa? Mungkin kita banyak dosa. Nah udah banyak dosa nggak nyadarin kita banyak dosa. Begitu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab di dalam kitab tasawuf Bapak Saudara, ada orang yang tidak mau hadir diundang sholat istisqa. Kenapa? Karena dia khawatir gara-gara dia datang ya entar kagak jadi turun hujan. Sampai begitu. Karena ada kewaspadaan. Ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Entar gara-gara sholat istisqa saya datang, yang mestinya turun hujan jadi kagak lagi gara-gara saya. Tuh, orang soleh sampai begitu tuh. Ditakut benar. Ya begitu. Ya karena ya kita ini kadang-kadang banyak dosa. Tapi kita perlu nyebut nama hamba-hamba yang soleh supaya doa kita lebih cepat diterima.
Wajah al istisqa'u bi ahli solahi, dan datang ya istisqa, minta diturun hujan, berdoanya bi ahli solah, dengan orang-orang yang baik, an Muawiyah wa ghairihi, yang riwayat ini dari Muawiyah dan lainnya. Itu ada hadis ya dengan menyebut nama-nama orang yang solah, orang-orang yang baik-baik. Wal mustahabbu, dan yang disunahkan ayaqra fi sholatil istisqa'i, seorang membaca dalam sholat istisqa'nya. Apa yang dibaca? Mayaqra'u, sesuatu yang ia baca fi sholatil id, pada sholat id. Silakan di dalam sholat id yang kita baca apa surahnya? Itu al-a'la dengan apa? Dengan al-ghasyiyah. Nah itu silahkan aja baca ya, itu sesuaikan seperti yang kita baca dalam sholat id. Wa qad bayyanahu, dan sungguh kami telah menjelaskannya ya, wa yukabbiru, dan dia bertakbir fiftitahil ula, pada takbir pembuka yang pertama di khutbah yang pertama, sab'at takbiratin, 7 kali takbir, wa pisaniyati, dan pada yang kedua khamsat takbiratin, yaitu 5 takbir, kasolatil idi, sama seperti sholat id. Wa kullul furu'i wal masail, dan semua cabang-cabang dan masalah-masalah allati zakartuha, yang telah saya sebutkannya, fi takbiratil id sam'i wal khamsi, pada takbir-takbir id yang 7 dan yang 5, yaji'u misluha huna, bisa didatangkan sama di sini. Tuh, jadi kalau kita khutbah sholat id kan sunahnya takbir di khutbah pertama itu 7 kali, di khutbah yang kedua 5 kali. Nah dalam sholat istisqa boleh sama didatangkan seperti itu. Sumayyah tubuh khutbata ini, kemudian dia berkhutbah 2 kali khutbah, yaksuru fihi minal istighfar, diperbanyak pada 2 khutbah itu istighfar, wa du'ai, dan doa. Khutbahnya sama 2 kali, khutbah pertama dan khutbah kedua. Warwaina fi sunani Abi Daud, dan kami telah riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, bi isnadin sahihin, dengan isnadnya yang sahih, ala syarti muslimin, atas riwayat Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Qala atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawakin, ya telah datang kepada Nabi siapa bawak. Faqala, maka berkata ya Allahumma skina, Nabi bilang ya ketika ada orang-orang datang ya untuk minta diturunin hujan ya dengan penuh rasa sedih ya, kata Nabi, Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin. Itu doanya, suruh baca aja itu, ajilan ghaira ajil. Ya, kamu baca doanya, Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami air hujan yang bisa memberikan yaitu bantuan pertolongan yang terus ya menyenangkan, tidak menyusahkan, bermanfaat dan tidak membahayakan. Segera, tidak lagi ditempokan. Fa'at baqat alaihimus sama'u. Ternyata benar tuh, air hujan keluar langsung dari atas langit kepada mereka. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fihi, di dalamnya ya isnadun sahihun, yaitu di dalam hadis tersebut ada isnad yang sahih, an Amr bin Shu'aib, yang datangnya dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza stasqa, apabila dia beristisqa di salat minta hujan, qala Allahumma ski ibadaka wa bahaimaka, ya Allah, turunkan air kepada hamba engkau dan kepada binatang-binatang engkau, wansur rahmataka, dan sebarkanlah, kirimkanlah rahmat kasih sayang engkau, wa ahyi baladakal maita, dan hidupkanlah negeri-negeri engkau yang sudah ya mati, yang udah gersang maksudnya. Jadi kampung tanahnya yang udah gersang, nah tolong supaya dihidupkan. Dengan cara apa? Dengan cara diturunkan air hujan. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fihi, di dalamnya isnadun sahihun, isnad yang sahih. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud berkata fi akhir, dalam akhirnya,
hadza isnadun jayyidun, ini isnadnya yang jayyid, yang bagus. An Aisyah radhiyallahu anha, yang datang nih riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, syakan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengadu siapa manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qahutal matori, terkait tentang yaitu ya enggak hujan-hujan, enggak turun-turun hujan. Fa amara bi minbarin, maka Rasulullah memerintahkan di mimbar. Fa wada'alahu fil musalla, maka akhirnya dilaksanakanlah ya salat. Setelah di mimbar dia khutbah dulu, habis khutbah diturun baru ya dia laksanakan ya salat. Ada lagi nanti cara kedua, ya khutbah dulu baru salat. Tapi di sini ada hadis menerangkan Nabi itu ya ke atas mimbar dulu baru melaksanakan sholat. Wa wa'adan nas, kemudian dia menjanjikan kepada manusia yauman, pada suatu hari, yahrujuna fihi, untuk keluar sama-sama semuanya. Ya, dia melakukan kesepakatan. Ya, nanti di satu hari keluar semuanya. Ya, begitu. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga misalnya suruh istighfar, suruh mohon ampun, berpuasa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti hari yang udah ditentukan silahkan keluar ke lapangan sama-sama semuanya untuk ya sholat. Nah itu diperintahkan Rasul begitu. Fa kharaja Rasulullah SAW, maka Rasulullah keluar, wa alihi, dan juga bersama keluarganya, wasallam hina bada hajibus syamsi, ketika nampak yaitu cahaya matahari. Faqo ada alal minbar, maka dia langsung duduk di atas mimbar, ya fakabbara, kemudian dia bertakbir, wa hamidallah azza wa jalla, kemudian dia memuji kepada Allah azza wa jalla. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innakum sakautum jadba diyarikum, sungguh kamu udah mengeluh, udah mengadu terkait tentang yaitu apa, jadba diyarikum, susahnya negeri kamu, pacekliknya negeri kamu, wastiqharal matori an ibani zamanihi ankum, ya kemudian juga ya itu air hujan sudah tidak lagi turun dari ya apa waktunya, mestinya ini waktu hujan tapi udah lama nggak pernah turun lagi dari waktunya. Ya jadi iban itu artinya waktu zaman, ya mestinya turun. Ya ini musim hujan, ternyata di musim hujan pun tidak turun hujan. Wa qad amarakumullahu subhanahu an tad'uhu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kamu untuk berdoa. Wa wa'adakum ayastajibalakum, dan Allah telah berjanji kepada kamu manakala kamu berdoa Allah akan terima ya doanya kamu. Summa qala, kemudian Rasulullah bilang, ya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Jadi Nabi baca tuh, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai alam ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama, ya yang memiliki ya kekuasaan nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi bilang lagi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, yaf'alu ma yurid, Allah itu akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau hari ini mau diturunin hujan bisa aja, yaitu yaf'alu ma yurid, Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Udah setahun kagak hujan-hujan, ada ya hamba Allah minta, nah itu bisa aja yaf'alu ma yurid, Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Allahumma antallah, ya Allah engkau adalah Allah, la ilaha illa antal ghaniyyu, ya tidak ada Tuhan kecuali engkau yang maha kaya, wa nahnul fuqara'u, dan kami ini adalah fakir. Jadi Allah itu kaya, ya Allah itu ghani. Nah sementara kita fuqara, fakir. Ya makanya kita disuruh banyak baca ya ghaniyyu ya ghaniyyu ya ghaniyyu, ya mugni. Tuh di dalam sholat Jumat kan kita baca tuh, ya ghaniyyu ya mugni aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Kita minta supaya dikayakan sama siapa? Sama Allah yang maha kaya. Nah itu namanya Allah al-ghani.
Nah sementara kita sebagai manusia fuqara, nah kita ini adalah fakir, miskin, butuh pada ya Allah Subhanahu wa taala. Nah baru dibilang anzil alainal ghaisa, turunkanlah hujan kepada kami. Waja'al ma anzalta lana quwwatan wa balagon ila hin. Kemudian jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan kepada kami itu menjadi satu kekuatan, ya, sehingga sampai pada batas waktunya. Ya, jadi artinya hujan yang Allah turunkan itu menjadi satu sebab menjadi kekuatan buat kita semuanya. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat dua tangannya. Falam yazal firrab, terus Allah angkat, ya, terus Rasulullah mengangkat tangannya. Hatta bada bayadu ibtaihi, sehingga nampak yaitu putih ketiaknya. Ya, jadi Nabi itu sampai berdoa ngangkat tangan gitu, sampai ketiaknya yang putih itu ya nampak kelihatan. Nah ini artinya salah satu sunnah kalau kita berdoa ngangkat tangan. Kan ada bapak saudara, ibu, ada orang berdoa kagak mau ngangkat tangan, ada. Ya, ada tuh. Ya, orang-orang berdoa ngangkat tangan nggak mau. Nah seperti itu, jangan. Jadi kita dianjurkan kalau berdoa angkat tangan. Tuh Nabi dalam satu riwayat ngangkat tangannya sampai ya itu ketiaknya yang putih nampak kelihatan. Nah seperti itu. Itu ya artinya Nabi ngangkat dua tangannya. Summa hawala ilan nasi zohrohu, kemudian Nabi memalingkan ya pundaknya ke manusia. Wa qallaba au hawala ridaahu, kemudian Nabi membalikkan selendangnya. Wa huwa rafi'un yadaihi, dan dia juga tetap dalam mengangkat dua tangannya. Ini artinya sebagai lambang merubah posisi ya dan merubah selendangnya supaya situasi kondisi yang tadinya enggak bagus jadi bagus. Yang tadinya gersang jadi sekarang subur, yang tadinya enggak turun hujan sekarang jadi turun hujan. Itu lambangnya begitu, makanya disunahkan begitu ya. Jadi kita merubah posisi kita, kemudian selendang sorban yang kita pakai juga kita rubah, kita balik, sambil tetap kita mengangkat kedua tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suma akbala ala nasi, kemudian dia menghadap lagi kepada manusia. Wa nazala, kemudian dia turun. Fasolla rakaat, ini baru dia sholat. Nah ini yang menandakan bahwa dalam sholat istisqa khutbah terlebih dahulu, habis khutbah baru sholat. Karena ini ada hadisnya. Wa nazala, Nabi setelah itu turun dari mimbar maksudnya. Fasolla rakaat, ini kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Fa'ansa Allahu azza wa jalla sahabatan, maka Allah lanjutkan dengan apa? Yaitu dimunculkan awan. Wah, langsung ada awan. Para adat wa barokat, mulai petir, geledek, ya, kilat. Ya, itu ada kilat, menyambar, petir mulai. Nah, itu kan tanda-tanda mau turun hujan. Nah, begitu. Jadi pas banget Nabi selesai sholat, nah itu langsung awan. Nampak tuh udah mulai gelap, ada suara ya petir ditambah dengan kilat. Summa amtorot, kemudian turun hujan tuh bumi ya langit biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Jadi semuanya bisa terjadi. Yaf'alu ma yasha, Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari panas nggak pernah hujan-hujan, setelah istisqa ya dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya akhirnya enggak berapa lama langsung berubah itu ya cuaca, berawan, ada petir, ada kilat, langsung ya langit turun hujan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam ya'ti masjidahu hatta salatus suyul, dan tidaklah dia datang ke tempat masjidnya ternyata udah mengalir tuh ya air-air. Falam maro'a sur'atahum ila kinni dohika sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu, sehingga ya banyak ya masyarakat yang melihat secara cepat kejadian tersebut, akhirnya ya ngelihat ya para masyarakat senang gembira, lalu Rasulullah tertawa sehingga nampak gigi depannya. Faqala, maka ia bilang, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir, saya bersaksi
bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa inni Abdullah wa rasuluhu, dan saya hanya hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Allah bisa aja melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Sementara saya, kata Rasulullah, tidak apa-apa, saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qultu ibana syai artinya waktu. Ya, jadi ibana syai artinya waktahu. Wahu bikasril hamzah, dikasrkan hamzahnya, wa tasdidil ba, ditasdidkan ba-nya al muhadah, ibban. Ya, wa kuhutul mator itu bidomil qaf, kuhutul mator bidomil qaf, wal ha artinya tibasuhu. Ya, jadi artinya air hujan tertahan udah lama benar. Nah, sehingga menyebabkan paceklik susah. Wal jadbu bi iskanil dali al muhmalah artinya dodul khosab, lawan daripada kesuburan itu namanya jadab. Ya, kalau udah gersang, ya udah nggak subur lagi, namanya al-jadbu. Kalau air turun hujan tuh menandakan khosab, subur. Kalau udah lama nggak turun-turun hujan, nah itu namanya jadab. Wa qalluhu summa amtorot hakaza huwa bil alifi amtorot, itu menggunakan alif amtorot. Ya, ada lagi yang bacanya nggak pakai hamzah, matorot. Ya, itu amtorot, ada matorot. Hakaza huwa bil alif, di sini pakai alif amtorot. Wahuma matorot dengan amtorot, dua-duanya lugotani, matorot wa amtorot boleh. Ya, itu biasanya ya artinya sama. Tapi ada yang mengartikan kalau amtorot biasanya itu diucapkan ya dalam situasi-situasi yang sudah genting pakai amtorot. Kalau matorot yang biasa aja. Ya, matorot oh langit hujan. Kalau amtorot udah lama nih nggak hujan-hujan. Nah, pakai amtorot. Walal tifata ila man qala, dan tidak perlu ada iltifat kepada orang yang mengatakan la yuqalu amtorot, tidak boleh diucapkan amtorot bil alifi ila fil azabi, kecuali kalau itu menandakan azab. Kalau air hujan yang diturunkan itu nanti membuahkan azab siksaan, itu baru amtorot. Ada yang bilang begitu. Kalau matorot itu air hujan yang membawa keberkahan. Tapi pendapat itu tidak sepenuhnya diterima. Wa qalluhu, dan bermula perkataannya badat nawajizu ay zuharat an yabuhu, tuh jadi nampak gigi depan Nabi. Ya, wahiyya fizzali al mujamah, yaitu dengan zal yang pakai titik. Wa lam, dan ketahuilah anna fi hadzal hadis tasrihi, ya bahwasanya dalam hadis yang jelas ini bi annal khutbah qabla shalah, itu dilakukan sebelum salat. Kalau ngelihat hadis ini di dalam sholat istisqa, berarti Nabi khutbah terlebih dahulu. Habis khutbah baru Nabi turun dari minbar menuju mihrab, lalu Nabi melaksanakan sholat. Sehingga dibilang bi annal khutbah qabla shalah. Jadi khutbahnya sebelum sholat. Wa kadzalika, begitu juga huwa musarrahun, ya, itu dijelaskan dengannya fi sahihail Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadza mahmulun alal jawazi, dan ini dimungkinkan, artinya untuk dibolehkan. Boleh aja jawaz di dalam sholat istisqa kalau kita khutbah terlebih dahulu baru sholat. Ada juga yang melaksanakan sholat baru khutbah. Ini artinya mahmulun alal jawaz. Jadi hadis ini menandakan boleh ya untuk kita melaksanakan sholat istisqa khutbah terlebih dahulu baru sholat, seperti sholat Jumat. Ya, khutbah terlebih dahulu baru sholat. Wal masyhuru fi kutubil fikhi, nah sementara yang masyhur di dalam kitab-kitab fikih li ashabina, bagi ashab kita Imam Syafi'i wa ghairim dan lainnya, annahu yustahabu taqdimus sholati alal khutbah, disunnahkan mendahulukan sholat istisqa terlebih dahulu baru khutbah. Li ahadisa ukhor, karena ada hadis-hadis yang lain. Begitu. Jadi kalau kita baca kitab fikih nanti memang banyak ya itu dijelaskan bahwa kalau kita sholat istisqa dianjurkan sholat terlebih dahulu baru khutbah. Tapi kalau dalam hadis ini, nah itu Nabi khutbah dulu baru sholat. Nah bagaimana? Ya diambil kesimpulan bahwa ini namanya mahmulun alal jawaz, boleh saja, dimungkinkan untuk jawaz, dibolehkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis yang menjelaskan, yang lain menjelaskan begini hadisnya, qaddamas sholata, Rasulullah mendahulukan sholat alal khutbati, atas khutbah.
Tuh begitu. Jadi kalau tadi ya khutbah dulu baru sholat. Tapi dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan Rasulullah itu melaksanakan sholat terlebih dahulu baru berkhutbah. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih tahu. Wa yustahabbu, dan disunahkan al jam'u fid du'ai, mengumpulkan pada doa bainal jahri wal israri, antara jahar dan israr. Nah sementara doanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Itu boleh aja gabungkan jahar dan israr. Ya, jadi jahar itu agak kedengaran suaranya, kadang-kadang israr agak kedengaran. Wa raf'ul aidi fihi raf'an balighan, dan mengangkat tangannya benar-benar diangkat. Karena Nabi dalam hadis tadi di atas mengangkat tangan sampai nampak kedua ketiaknya yang putih. Nah seperti itu. Jadi dianjurkan mengangkat tangan raf'an balighan, ya benar-benar diangkat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, walakin min du'aihim, akan tapi di antara doanya mereka ini, Allahumma amartana bidu'aika. Kata Imam Syafi'i ini doanya, ya Allah, engkau telah memerintahkan kepada kami berdoa kepada engkau. Wa wa'atana, dan engkau telah berjanji kepada kami ijabataka, yaitu kau akan terima. Ya, kau perintahkan kami berdoa, makanya kami doa sekarang. Engkau janjikan bahwa kalau hambanya berdoa diterima. Nah mudah-mudahan kami udah berdoa atas perintah engkau dan janjinya mudah-mudahan diterima. Itu kata Imam Syafi'i, kata-kata itu dibaca tuh. Allahumma amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabataka wa qad da'aunaka, sungguh kami telah berdoa kepada engkau. Kama amartana, berarti seperti yang engkau perintahkan kepada kami. Makanya kita berdoa, doa ibadah itu Pak. Kita kalau berdoa itu udah ibadah ya. Makanya kalau habis sholat minimal berdoa walaupun ngangkat tangan sebentar, baca hamdalah, baca selawat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai ya. Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang butuh pada Allah. Orang yang kagak pernah doa berarti dia merasa nggak butuh sama Allah. Ya, makanya kita banyakin doa. Ya, habis sholat berdoa, habis sholat berdoa. Kenapa? Orang-orang yang berdoa berarti orang itu sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu ada perintah dari Allah. Itu begitu. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, sungguh kami sudah berdoa kepada engkau sebagaimana engkau perintahkan kepada kami. Pak Ajibna. Nah maka yang kedua dah, terima doa kami. Kama wa'atana, sebagaimana engkau telah berjanji kepada kami. Ud'uni astajib lakum, itu kan janji Allah. Berdoalah kamu kepada saya, kata Allah. Nah itu perintah. Astajib, ya itu janji. Kalau kamu berdoa saya akan terima. Nah kata Imam Syafi'i begitu, wa qad da'aunaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana. Allahumma ya Allah, umnun alaina bimaghfirati ma qarabna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dengan ampunan-ampunan. Selama ini kami sering jauh dengan engkau ya Allah. Dan ya tolong anugerahkan kepada kami dengan apa? Yaitu kamu terima doa kami supaya nih air hujan bisa dikirimkan kepada kami dan rezeki kami jadi luas. Nah itu ya, jadi setelah kita ya memuji kepada Allah, lalu kita minta dah sama Allah. Wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat, dan dia berdoa buat orang mukmin baik laki maupun yang perempuan. Wa yusalli ala nabi SAW, kemudian dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaqra'u ayatan aw ayataini, lalu dibaca baik satu ayat maupun dua ayat. Wa yaqulul imamu, kemudian berkata siapa imam, astaghfirullah li walakum. Nah ini artinya buat kita dan buat kamu ya. Wayan bagi, dan juga sebaiknya ayat wa bidu'ail karam, dia berdoa dengan doanya yang susah-susah. Wa bidu'ail akhir, dan doa-doa yang lain. Silakan banyakin doa. Kemudian juga dibaca doa lagi, Allahumma atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ghairi dzalik, dan lain daripada itu minad da'awatil lati zakarnaha, daripada doa-doa yang telah kami sebutkannya fil ahaditsis shahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Qala Syafi'i rahimahullahu fil ummi, berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya, salah satu karangan Imam Syafi'i itu ada namanya kitab Al-Um. Ya, terdiri dari 9 jilid tuh Bapak Saudara, kitab Al-Um itu. Ya, yahtubul imamu fil istisqa'i khutbataini, kata Imam Syafi'i, ya di dalam kitab Al-Um seorang imam berkhutbah di dalam salat istisqa 2 kali khutbah. Jadi ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Kama yahtubu fi sholatil id, sama bandingannya seorang khutbah dalam sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yukabbirullaha ta'ala fihima wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertakbir kepada Allah baik dalam dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian dia memuji kepada Allah, dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya rukun-rukun khutbah tuh. Ya, pertama bertakbir karena kaitannya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, samain juga dengan sholat istisqa, dia bertakbir. Nah, habis takbir dibaca tahmid, alhamdulillah, dibaca selawat, Allahumma sholli, dan seterusnya. Nah, wa yuksiru fihi minal istighfar. Kemudian di dalam sholat istisqa ini baik pada khutbah pertama maupun khutbah kedua diperbanyak membaca istighfar. Hatta yakuna aksaro kalamihi, sehingga lebih banyak kalamnya, yaitu isinya istighfar. Wa yaqulu kasiron, dan dia juga berkata, ya kasiron, banyak dibilang begini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara. Itu terdapat dalam surah Nuh. Ya, jadi dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ya Allah jelaskan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, kalau kamu udah istighfar, nanti yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara, semoga Allah akan turunkan air hujan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan manfaat dari atas langit. Sumaruya, kemudian diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Umar radhiyallahu anhu, annahu istasqa, sesungguhnya sahabat Umar pernah sholat istisqa. Wa kana aksaru du'aihi, dan yang paling banyak doanya al istighfar, yaitu istighfar. Jadi paling banyak dalam doa-doanya istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu yang diperbanyak. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa yakunu aksaru du'aihi al istighfar, dan adalah doa yang terbanyak di dalam sholat istisqa adalah istighfar. Yabda'u bihi, doa'ahu, dia mulai doanya, wa yufassilu baina kalami, dan dipisah di antara omongannya, wa yuhtimu bihi, dan diakhirkannya. Jadi banyakin istighfar, istighfar. Awalnya istighfar, dipisah omongan dengan istighfar, bahkan diakhiri juga dengan istighfar. Wa yakunu wa aksaru kalamihi, dan adalah yang paling banyak kalamnya istighfar. Hatta yanqati al kalam, sehingga habis, selesai itu kalam. Wa yahussun nasa, kemudian dia memotivasi manusia, menganjurkan kepada manusia al taubati, untuk selalu bertaubat. Dianjurkan itu masyarakat, manusia, warga semuanya untuk selalu bertaubat. Wa taati, dan taat. Wa taqarrubi, dan taqarrub, dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah. Jadi ini yang membuahkan keberkahan itu sebenarnya, ya taubat, istighfar, taat, dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti baru babu mayakul dan seterusnya. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.